kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin, majelis menghimbau untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi kepada yang hadir untuk tidak mengambil gambar tanpa izin dari majelis dan agar menaati seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Baik, sebelumnya majelis akan bacakan surat penetapan dengan nomor 260/PDD-2022/PNCKR tentang penunjukan majelis hakim di Sunan Nail Khalifah SHMH sebagai hakim ketua, kemudian Nadia Fatia Rani SHMH sebagai hakim anggota 1 dan Nabila Mariana Putri SHMH sebagai hakim anggota 2, serta dibantu pula oleh Panitera Pengganti Nabila Istiana Pratiwi SH. Setelah memeriksa kelengkapan, majelis nyatakan sidang ini siap dan layak dimulai. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 260/PDT-PNCKR antara Femas Andika Jalaluddin dan Nadia Intan Salsabila yang diwakili oleh Nafila Aura Kanisa SHMH dan Nabila Dinda Kusuma Wardani SHMH sebagai penggugat melawan Naftali Valentina Permata Hapsari yang diwakili oleh Gisel Syaina Devani SMH dan Nadia Basani Adinda Silalahi SHMH sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak penggugat hadir dalam persidangan pada pagi hari ini? Hadir yang mulia. Baik, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim akan menanyakan identitas pihak tergugat terlebih dahulu. Nama Femas Andika Jalaluddin, tempat tanggal lahir Depok 13 Oktober 1985, usia 39 tahun, pekerja pemuka agama sebagai penggugat pertama, dan Nadia Intan Salsabila, tempat tanggal lahir Depok 14 September 1990, usia 35 pencari ibu rumah tangga. Apakah identitas sudah benar? Benar. Baik, penggugat pada sidang kali ini apakah saudara diwakili oleh kuasa hukum saudara? Iya. Baik, apakah benar itu adalah kuasa hukum dari saudara penggugat? Baik, kalau begitu silakan saudara kuasa hukum penggugat menunjukkan surat kuasa, surat izin acara, salinan berita acara, sumpah advokat, dan kartu anggota acara saudara. Baik yang mulia. Pihak tergugat hadir dalam persidangan pada pagi hari ini? Baik, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim akan menanyakan identitas pihak tergugat terlebih dahulu. Baik, nama Naftali Valentina Permata Hapsari, tempat tanggal lahir Jakarta 8 Januari 1987, usia 37 tahun, pekerjaan pengusaha. Baik, apakah identitas sudah benar? Benar yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat pada sidang kali ini, saudara berita sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Pada sidang kali ini saya diwakili oleh kuasa hukum saya. Apakah benar di samping saudara tergugat adalah kuasa hukum dari saudara tergugat? Benar yang mulia. Baik, silakan perwakilan aja menunjukkan surat kuasa, surat izin beracara, salinan berita acara sumpah advokat dan kartu anggota beracara saudara semuanya. Dan kepada pihak penggugat boleh maju ke depan untuk ikut memeriksa. Baik, silakan kembali. Baiklah, untuk agenda persidangan hari ini adalah perdamaian. Saudara penggugat beserta kuasa hukumnya dan tergugat beserta kuasa hukumnya sesuai dengan Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Negeri. Maka sesuai dengan peraturan tersebut, saudara saya beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana saudara penggugat dan saudara tergugat? Iya, mulia. Baik, untuk mediasi dari pihak penggugat akan memilih mediator sendiri atau mediator yang akan ditunjuk oleh majelis hakim? Kami memilih mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami memilih untuk mediator di bawah majelis hakim yang mulia. Baik, para pihak setuju untuk dipilihkan mediator saja ya, yang akan ditunjuk langsung oleh majelis hakim. Maka majelis hakim menentukan mediator untuk perkara perbuatan dan prestasi antara penggugat dan tergugat dalam sidang hari ini adalah saudara Razan Sarira SHMH yang merupakan hakim pengadilan negeri Cikarang yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung sebagai mediator dalam perkara perdata. Oleh karena itu, sidang akan saya eksplorasi selama 1 minggu untuk memberikan kesempatan pada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan atas nama Femas Andika Jalaluddin dan Nadia Intan Salsabila sebagai penggugat melawan Naftali Valentina Permata Hapsari sebagai tergugat pada hari ini Kamis 31 Oktober 2024 dengan ini dinyatakan dilanjutkan kembali. Baik,
sesuai dengan berita acara persidangan mediasi yang lalu, maka agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan hasil resu mediasi antara para pihak. Baik, berdasarkan hasil resu mediasi dapat disimpulkan upaya perdamaian antara para pihak dinyatakan gagal ya. Selanjutnya, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan penggugat. Saudara panitia pengantin, silakan dicatat sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada Kamis 21 Desember 2022 untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk mempersiapkan gugatannya. Kepada para pihak diperintahkan agar menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan dengan demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan atas nama Mas Andika Jalaludin dan Nadia Ikram Salsabila sebagai penggugat melawan Naftali Valentina Hapsari sebagai tergugat pada hari ini Kamis 21 Desember 2022 dengan ini dinyatakan dilanjutkan kembali. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan kesimpulan hasil restu mediasi yang lalu, maka agenda sidang dilanjutkan dengan agenda sidang pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah sudah menerima salinan surat gugatannya? Sudah. Baik, saya persilakan untuk membacakan gugatan yang saudara ajukan. Baik, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang perihal gugatan memprestasi perjanjian utang. Dengan hormat yang bertandatangani bahwa di Nafila Orang Arisa SHMH dan Nabila Gita Kusumawardhani SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Yudhistira Law Firm and Partners beralamat di Jalan Panjaitan nomor 42B RT 7 RW 10 Kelurahan Bisangan Lebak Bulus Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak untuk atas nama dianggap telah dibacakan bahwa para penggugat merupakan suami istri yang mengenal tergugat sejak tahun 2019 dalam hubungan pertemanan dan keagamaan sehingga tumbuh saling merasa percaya bahwa dalam hubungan tersebut tergugat beberapa kali meminta dana dengan alasan kebutuhan usaha, bahwa para penggugat telah memberikan pinjaman secara bertahap yaitu 500 juta 2 kali pada Juni 2019, 500 juta pada 9 Desember 2019, 750 juta pada Februari 2020 dan 1 juta pada tahun 2020. Bahwa seluruh pemberian pinjaman ini awalnya tidak dibuat tertulis karena hubungan baik dan rasa percaya. Bahwa atas permintaan para penggugat, tergugat kemudian membuat perjanjian tertulis berupa perjanjian utang tanggal 5 Oktober 2021 senilai 1 miliar beserta kompensasi 50 juta per bulan serta 3 surat pinjaman tanggal 3 Juni 2022 masing-masing 1 miliar 750 juta dan 500 juta dengan jangka waktu 6 bulan. Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana perjanjian tersebut baik pokok hutang maupun kompensasi. Bahwa para penggugat telah melakukan penagihan hutang berkali-kali namun tidak ada pembayaran dari tergugat. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 tergugat menyatakan tidak mampu membayar dan menyerahkan 3 sertifikat hak milik sebagai jaminan. Bahwa para penggugat tetap menghendaki pembayaran tunai sesuai perjanjian. Somasi telah dikirimkan tapi tidak ditanggapi secara patut. Bahwa dengan tidak dilaksanakan pembayaran, tergugat telah melakukan nuan prestasi yang merugikan para penggugat. Bahwa untuk menjamin hak para penggugat diperlukan penetapan serta jaminan terhadap aset-aset tergugat berupa rumah, kendaraan, saham perusahaan dan 3 SHM yang tidak diserahkan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka para penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan sah perjanjian tanggal 5 Oktober 2021 dan 3 surat pinjaman tanggal 3 Juni 2022. Ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan nuan prestasi atas hutang kepada para penggugat sebesar 1 miliar dan kepada penggugat 1 sebesar 2.250.000 rupiah. Keempat, penggugat tergugat untuk membayar kepada para penggugat sebesar 1 miliar dan kepada penggugat 1 sebesar 2.250.000 secara langsung. Kelima, menetapkan sita jaminan atas aset-aset tergugat sebagai jaminan pembayaran hutang. Keenam, menghukum tergugat membayar uang paksa 1 juta per hari apabila tetap lalai menjalankan putusan. Ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Kedelapan, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat memohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, gugatan ini kami sampaikan atas perhatian majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Cikarang 1 Desember 2022, kuasa hukum para penggugat Yudhistira Law Firm and Partners, Nafila Orang Arisa SHMH dan Nabila Gita Kusumawardhani SHMH. Sekian Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah mengerti maksud gugatan saudara penggugat? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara tergugat akan menjawab gugatan penggugat? Belum, Yang Mulia. Kami memohon waktu 7 hari untuk menyiapkan jawaban. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing tergugat untuk mengajukan jawaban gugatan, maka sidang akan ditunda selama 7 hari. Panitia rasa 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 28 Desember 2022, Majelis. Baik, agenda sidang akan dicatat oleh panitia pengantin persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda.
Sidang lanjutan atas nama Mas Andika Jalaluddin dan Nadia Intan Salsabila sebagai penggugat melawan Naftali Valentina Permata Absari sebagai tergugat pada hari ini Kamis 28 Desember 2022 dengan ini dinyatakan dilanjutkan kembali. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan pada hari Kamis 21 Desember 2022 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan jawaban gugatan saudara? Kami sudah menyiapkan jawaban gugatan kami. Baik, apakah dari pihak gugat sudah menerima salinan jawaban gugatan dari pihak tergugat? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan. NJ Legal and Partners perkara perdata nomor 260 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Negeri Cikarang pada Pengadilan Negeri Cikarang kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 260 garing PDTG garing 2022 garing PN Cikarang yang terhormat yang bertanda tangan di bawah ini Izal Syahya Tadi Sugiarto SHMU dan Nadia Basani Adinda Salahi SHM. Keduanya tersokat pada NJ Legal and Partners dalam Jalan Denpasar Barat nomor 3 Kuningan Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober tahun 2022 bertindak dan untuk atas nama Jenderal telah dibacakan. Dengan ini menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut. Yang pertama, gugatan terbatas secara tegas seluruh dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui. Gugatan penggugat yang kabur dan tidak jelas hukumnya dan tidak dibuktikan adanya serah terima uang sebagaimana nilai fantastis yang diderita. Yang kedua, penggugat sendiri mengakui bahwa seluruh transaksi yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak memiliki bukti, tidak ada transfer, tidak ada saksi dan tidak ada aplikasi yang tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya hubungan hukum. Penggugat hanya mengandalkan kepercayaan padahal hukum adat acara perdata mewajibkan pembuktian yang kuat. Yang ketiga, dokumen mereka disebut sebagai perjanjian hutang padahal baru dibuat pada tahun 2021 dan tahun 2022 jauh setelah kejadian yang mereka. Dokumen yang dibuat belakangan ini tidak menunjukkan adanya hubungan kausal, tidak memenuhi bukti penyerahan uang dan tidak dijadikan alat bukti untuk peristiwa lengkap. Yang keempat, alat bukti penggugat seperti rekaman chat dan rekening koran tidak menunjukkan nilai hutang dan tidak menunjukkan kesepakatan dan tidak ada satupun yang menunjukkan adanya penyerahan dana, bukti proyek desa SK Bupati, putusan MK, proposal tahunan dan DARS tidak relevan. Sehingga tergugat memohon untuk menolak seluruh dalil dari petitum penggugat, menyatakan penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, menyatakan tergugat tidak pernah berhutang kepada penggugat dan menghukum penggugat membayar perkara. Atau bila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil lagi. Sekarang tahun 28 Desember tahun 2022, Izal Syahya Tadi Sugiarto dan Nadia Basani Adinda Salahi. Baik, kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi jawaban gugatan tersebut? Apakah saudara akan mengajukan replik? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan replik dan membutuhkan waktu 1 minggu untuk membacakan. Baik, saudara tergugat, apakah keberatan? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyiapkan repliknya, sidang ditunda selama 7 hari. Panitia pengganti 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Kami setuju dengan Mei 2023 yang mulia. Baik, kepada panitia pengganti agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Kemudian diberitakan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan atas nama Mas Andika Jalaluddin dan Nadia Intan Salsabila sebagai penggugat melawan Naftali Valentina Permata Absari sebagai tergugat pada hari ini Selasa 4 Januari 2023 dengan ini dinyatakan dilanjutkan kembali. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 28 Desember 2022 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah menyiapkan replik? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan ya. Judicial Novel Panis kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang di Cikarang perihal replik prestasi perjanjian utang. Dengan hormat yang bertanda tangan bahwa ini adalah orang Malaysia SMH dan Nabila Bila Kusuma Harga SMH, advokat konsultan hukum pada kantor hukum Judicial Novel Panis yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 4 2B dan 3 RW 10 Kelurahan Pisang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022, hal ini bertindak untuk mendatangi yang telah dibacakan bahwa melalui replik ini penggugat mengajukan tanggapan, bantahan, dan koreksi atas seluruh dalil jawaban tergugat untuk menegaskan kembali kebenaran materi gugatan yang telah diajukan. Bahwa penggugat menolak secara tegas seluruh dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas dan diakui dalam replik ini. Jawaban tergugat tidak membantah secara substansial hubungan hukum, nilai pinjaman, keberadaan perjanjian tertulis, dan fakta awal prestasi sehingga menuntut hukum harus dianggap diakui. Seluruh dalil tergugat yang bersifat pengimanan sepihak dan pada saat adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Bahwa tergugat pada pokoknya menyangkal atau meminimalkan jumlah utang dan bahwa tergugat menyatakan tidak menerima sejumlah dana sebagaimana digugat. Bahwa tergugat berdalil bahwa penyerahan SAM telah menyelesaikan kewajiban terhadap hal ini. Para penggugat menegaskan bahwa penyerahan SAM tidak pernah disepakati sebagai pelunasan. Bahwa tergugat tidak melakukan pembayaran pokok maupun kompensasi sejak jatuh tempo dan penggugat telah melakukan penagihan berulang termasuk formasi. Namun tergugat menyatakan tidak mampu membayar sehingga unsur uang prestasi
terpenuhi menurut pasal 1243 KUHP Perdata bahwa setelah menerima seluruh jawaban tergugat dan memadukannya dengan fakta dan bukti yang sah, para penggugat menyatakan bahwa jawaban tergugat tidak mampu membantah materi gugatan. Dalil-dalil tergugat bersifat peningkaran tanpa bukti dan harus dikesampingkan. Seluruh unsur dalam prestasi telah terbukti jelas dan para penggugat tetap pada seluruh posisi petitum dan permintaan sita jaminan. Apabila majelis hakim berpendapat lain, para penggugat mohon putusan seadil-adilnya. Sekarang 4 Januari 2023 kuasa hukum para penggugat Yudhistira Hakim Advanus Novia Orang Kalisa SMK dan Namdani Agus Mawadani SMK. Baik, terima kasih atas hukum penggugat. Silakan untuk menyerahkan salinan replik kepada majelis hakim dan pihak tergugat. Baik, kemudian kepada pihak tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik? Iya. Bagaimana saudara penggugat, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyiapkan dupliknya, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada 11 Januari 2023 dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada panitia pengadil dimohon untuk mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Kepada para pihak beserta kuasa hukumnya akan hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan atas nama Mas Andika Jalaluddin dan Nadia Intan Salsabila sebagai penggugat melawan Naftali Valentina Permata Absari sebagai tergugat pada hari ini Kamis 11 Januari 2023 dengan ini dinyatakan dilanjutkan kembali. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 4 Januari 2023 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan duplik saudara? Kami sudah siap dengan duplik kami yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara nomor 260 garis-miring Perdata garis-miring 2022 garis-miring Pengadilan Negeri Cikarang. Pada Pengadilan Negeri Cikarang di Cikarang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini satu Gisel Saina Devani SMK dan saya Nandi Basani Alida Salahi SMK. Yang mulia Majelis Hakim, pada persidangan sebelumnya penggugat telah mengajukan replik. Namun setelah mencermati seluruh isinya dapat kami tegaskan bahwa replik penggugat tidak dapat memberikan kebenaran terhadap jawaban tergugat, tidak mendapat bukti pembuktian dan tidak mampu menjelaskan kontradiksi berdasarkan dalam gugatan mereka sendiri. Penggugat mengajukan bukti transfer, tetapi rekening koran tersebut tidak menunjukkan satupun transaksi masuk ke rekening tergugat sebesar 1 miliar 500 juta, 750 juta ataupun nominal lainnya yang mereka dalilkan. Rekening koran yang mereka ajukan hanyalah potongan transaksi yang tidak relevan dan tidak menunjukkan hubungan hukum apapun dengan tergugat. Penggugat juga merujuk pada 4 dokumen yaitu 1 perjanjian hutang FS 1 miliar tanggal 5 Oktober 2021 dan 3 surat peminjaman uang masing-masing 1 miliar 750 juta dan 500 juta bertanggal 3 Juli 2022. Penggugat mengklaim bahwa uang diberikan pada tahun 2019 dan 2020 tetapi perjanjian hutangnya justru baru dibuat setelah 1 sampai 3 tahun berikutnya. Dokumen yang sudah dibuat jauh setelah peristiwa pokok tidak dapat digunakan untuk membuktikan kejadian yang sebelumnya terjadi, apalagi tanpa bukti pendukung berupa transfer ataupun kwitansi. Semua ini tidak berkaitan sama sekali dengan hubungan tergugat dan menggugat, tidak membuktikan ikat, tidak menunjukkan aliran dana, tidak menunjukkan adanya hubungan perikatan. Bahkan tidak ada dalam konteks dalam hukum perdata hutang piutang. Pengajuan bukti yang tidak relevan ini menunjukkan bahwa penggugat tidak memiliki bukti langsung terkait hutang, sehingga berusaha mengalihkan fokus perkara dengan bukti-bukti yang berada di luar hubungan para pihak. Maka berdasarkan uraian bukti yang dikemukakan di atas ini, dengan ini tuntutan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Petitum duplik. Tergugat memohon kepada majelis hakim 1. Menerima duplik tergugat seluruhnya. 2. Menolak replik penggugat. 3. Menerima eksepsi penggugat. 4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 5. Menghukum penggugat membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putuskan seadil-adilnya. Sekarang 11 Januari 2023. Baik, kepada tergugat silakan untuk menyerahkan salinan dupliknya kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Baik,
kepada penggugat dan kuasa hukumnya, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi duplik? Memahami yang mulia. Baik. Agenda selanjutnya adalah agenda pembuktian. Kepada pihak penggugat perlu beberapa hari untuk menyiapkan alat bukti saudara dan saksi saudara. Kami memerlukan waktu 7 hari yang mulia. Baik, kepada bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga memerlukan waktu 7 hari. Oke. Baik, untuk memberikan waktu kepada para pihak dalam menyiapkan alat bukti dan saksinya, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali dengan agenda pembuktian. Baik, Pak Dikira, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Selasa 18 Januari 2023, Majelis. Baik. Kepada panitia penghati akan mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Kemudian beritahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya akan hadir di persidangan ini tanpa ada dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan atas nama Mas Andika Jalaluddin dan Nadia Intan Salsabila sebagai penggugat melawan Naftali Valentina Permata Hapsari sebagai tergugat pada hari ini Kamis 18 Januari 2023 dengan ini dinyatakan dilanjutkan kembali. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 11 Januari 2023 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian. Baik, kepada penggugat dan kuasa hukumnya, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Sudah yang mulia. Bukti apa saja yang disiapkan oleh pihak penggugat? Kami menyiapkan alat bukti surat yang mulia. Baik, untuk alat bukti surat bisa diserahkan kepada majelis hakim ke depan dan untuk pihak tergugat perwakilan bisa ikut maju ke depan untuk memeriksa. Baik yang mulia. Baik, kepada para pihak silakan untuk duduk kembali. Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat telah bermaterial cukup, maka dari itu keseluruhan bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian. Selanjutnya, apakah dari para pihak penggugat akan menghadirkan saksi pada sidang hari ini? Kami sudah menyiapkan dan menghadirkan saksi-saksi dari pihak penggugat untuk persidangan hari ini yang mulia. Dan kami izin agar saksi kami disumpah bersamaan karena semua saksi kami beragama Islam yang mulia. Baik, berdasarkan hasil diskusi majelis hakim, maka saksi dari pihak penggugat akan disumpah secara bersamaan. Namun sebelum itu, kepada kuasa hukum penggugat silakan menghadirkan saksinya dan kepada petugas mohon dibantu menghadirkan. Baik yang mulia. Pada petugas dipersilakan menghadirkan saksi yang bernama Galung Dwi Sucipto dan Nadir Biartika serta satu ahli bernama Dr. Nafisa Putri Hananti SMH ke dalam ruang persidangan. Saksi Nadir Biartika dan Dwi Sucipto dan ahli Dr. Nafisa Putri Hananti SMH pasien. Baik, kepada saksi dipersilakan untuk duduk dan kepada petugas silakan kembali. Selamat pagi saudara, apakah saudara semua sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, silakan para saksi maju ke depan menunjukkan kartu identitas saudara terlebih dahulu ya. Baik, silakan untuk kembali ke tempat. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Dimulai dari yang tengah. Nama Nada Dwi Artika, usia 31 tahun, agama Islam, kerjaan wirausahawan, apakah identitas benar? Baik, apakah saudara memiliki saudara seminda atau hubungan pekerjaan dengan para pihak? Saya memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat yang mulia. Baik, jika rekan saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat, apakah saudara saksi tetap bersedia memberikan keterangan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saksi 2, nama Galung Dwi Sucipto, usia 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus masjid dan sopir. Apakah telah sesuai? Sesuai yang mulia. Baik, apakah ada hubungan dengan para pihak? Ada yang mulia. Sebagai sopir dari penggugat. Baik, oleh karena saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak, apakah saudara tetap bersedia memberikan keterangan pada hari ini? Bersedia yang mulia. Baik, kemudian saksi ahli bernama Nafisa Putri Hananti, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, apakah identitas sudah benar? Benar yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan kepada para pihak? Tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya di sini saudara akan disuruh menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, kepada karyawan bisa bersiap dan kepada saudara saksi yang terpilih untuk yang bersumpah. Kepada saudara saksi dimohon untuk mengikuti lafaz sumpah yang saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada saksi silakan duduk kembali dan karyawan silakan duduk. Baik, kepada seluruh saksi karena saudara sudah bersumpah, maka saudara harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ya. Bisa dimengerti? Bisa yang mulia. Baik, pada saksi penggugat pertama dan kedua dipersilakan untuk tetap di depan dan sekali dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan terlebih dahulu. Baik.
benar saudara Nada yang mempertemukan penggugat dengan tergugat untuk urusan pembiayaan haji? Iya, saya mengenalkan kepada penggugat yang merupakan guru saya yang mulia. Karena waktu itu penggugat ingin melakukan umroh sehingga saya mengenalkan tergugat kepada penggugat yang mulia. Dilanjutkan. Apakah saudara Gandung mengetahui adanya penjualan utang piutang antara penggugat dan tergugat, dan kalau ada berapa besar utang? Pengetahuan saya tergugat memiliki utang kepada penggugat 1 miliar pada tahun 2020, namun pada tahun 2023 utang tersebut naik menjadi 3,2 miliar. Baik, karena pertanyaan yang tadi sudah cukup, bisa dilanjutkan kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya. Baik yang mulia, terima kasih. Ibu Nada, maka Anda mengetahui perihal adanya permasalahan terkait perjanjian utang piutang yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Saya hanya mengetahui permasalahan utang piutang sebesar 500 juta Ibu. Pada waktu itu bulan Juli 2020 yang lalu, dan utang tersebut telah selesai. Baik, untuk saudara Gandung, apakah saudara Gandung mengetahui kapan tentang utang piutang ini pernah ditunjukkan perjanjian, dan kalau pernah, kapan perjanjian tersebut ditandatangani? Saya hanya mendengar dari cerita di akhir saja ya Bu. Namun saya juga mendapatkan tunjukkan surat tersebut atau ditunjukkan dari penggugat itu pada saat di Bogor itu. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, kemudian kepada tergugat dan kuasa hukumnya silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara Nada, apa pinjaman personil yang dilakukan oleh tergugat dengan jumlah sertifikat anak sawah atas nama saudara Nada dilakukan dengan sukarela dan bukan karena paksaan tergugat, dan apakah jaminan tersebut sudah dikembalikan? Saya melakukan dengan sukarela Ibu, dan sertifikat tersebut sudah kembali kepada saya. Karena itu sudah kembali kepada saya, jadi sepengetahuan saya utang tersebut telah selesai Ibu. Apakah saudara Gandung pernah mendengar soal penggugat utang sebelumnya tergugat? Saya tidak pernah mendengar penggugat mengajukan tersebut. Kami sudah. Baik, kepada tergugat apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, terima kasih kepada saudara saksi atas keterangan yang diberikan. Saudara bisa meninggalkan ruang sidang dan bisa mengambil kembali kartu identitas kepanitiaan pengganti. Baik ya Bu ya. Baik, saudara petugas bisa memanggil kembali saudara ahli. Baik, yang mulia. Kepada ahli Dr. Nafisa Putri Hananti SHMH dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Baik, silakan duduk saudara ahli. Baik, saya mulai pertanyaannya. Bisa saudara jelaskan berapa kali Anda pernah menjadi ahli dan apakah ada kasus serupa? Baik yang mulia, sampai saat ini saya telah memberikan keterangan sebagai ahli kurang lebih 24 kali di berbagai pengadilan negeri di luar Jakarta dan dengan kasus yang serupa. Menurut saudara ahli, bagaimana kedudukan hukum perjanjian utang piutang yang awalnya dibuat secara lisan lalu baru dibuatkan surat perjanjian setelah beberapa tahun? Perjanjian lisan terpaksa dan surat yang dibuat kemudian hanya membaca dan mengaku perjanjian lama, lalu pada tangan tergugat dalam surat menegaskan penerimaan uang dan kewajiban untuk membalikannya yang mulia sehingga tetap mengikat menurut pasal 1338 KUHP perdata. Baik, dikarenakan pertanyaan dari majelis hakim sudah cukup, dipersilakan pada penggugat dan kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan. Baik, yang mulia. Baik, saudara ahli, kaitannya telah beberapa kali menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada tergugat, dan kemudian baru dibuatkan surat perjanjian utang. Lalu apakah pembuatan perjanjian setelah uang diserahkan dapat dianggap sebagai uang utang oleh tergugat? Ya Bu, benar, surat yang dibuat setelah penyerahan uang merupakan pengakuan utang, bukan perjanjian baru. Perikatan sudah sah sejak uang diberikan, dan surat tersebut hanya memperkuat bukti adanya utang sesuai pasal 1320 KUHP perdata. Lalu apakah kepercayaan pribadi dapat mempengaruhi pemberlakuan perjanjian utang piutang yang kemudian dibuat secara tertulis? Kepercayaan pribadi tidak mengubah sifat tingkat perjanjian setelah uang diserahkan, dan dibuat perjanjian tertulis yang berlaku adalah kewajiban hukum dalam perjanjian tersebut. Baik, pertanyaan dari kami cukup ya mulia. Baik, pada kuasa hukum tergugat silakan mengajukan pertanyaan. Baik, menurut ahli, bagaimana pandangan hukum perdata terhadap seseorang yang mengambil atau menguasai barang dari orang lain atau pada sebut? Menurut saya itu merupakan perbuatan melawan hukum dengan pasal 1365 KUHP perdata karena menguasai barang tanpa perjanjian atau melanggar hak pemilik dan menimbulkan tanggung jawab perdata. Baik, saudara ahli, apakah kedudukan perjanjian yang dibuat di bawah tekanan atau paksaan? Perjanjian tidak sah jika dibuat karena paksaan sesuai pasal 1321 KUHP perdata karena tekanan yang menghilangkan kebebasan kehendak membuat perjanjian dapat dibatalkan karena syarat subjektif tidak terpenuhi. Pertanyaan kami sudah. Saya rasa cukup kesaksian dari saudara ahli Dr. Nafisa Putri Hananti SHMH.
kepada saudara bisa meninggalkan ruang sidang dan mengambil kembali kartu identitas di panitia rapat. Baik, kepada pihak penggugat, apakah ada saksi lain yang ingin diajukan? Saksi dari kami cukup ya mulia. Baik, kemudian kepada tergugat beserta kuasa hukumnya, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Sudah ya mulia. Bukti apa saja yang sudah disiapkan oleh pihak tergugat? Kami akan mengajukan alat bukti surat ini. Baik, untuk alat bukti surat saya silakan kepada majelis hakim, dan untuk pihak penggugat dipersilakan maju ke depan untuk memeriksa. Alat bukti surat ini. Baik, silakan kembali ke depan. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan? Kami sudah saksi untuk dihadirkan. Berapa orang saksi yang akan saudara hadirkan pada hari ini? Kami akan menghadirkan 4 orang saksi yang bernama Nabila Jihan, Nanifah, Nadia, dan Nabila Syifa yang sebelumnya kami minta izin untuk saksi kami semua secara bersamaan karena saksi kami semua sudah ada. Baik, berdasarkan hasil diskusi majelis hakim, maka saksi dari pihak tergugat akan disumbat secara bersamaan. Namun sebelum itu, kepada kuasa hukum tergugat silakan menghadirkan saksinya dan kepada petugas mohon dibantu untuk dihadirkan. Baik yang mulia. Kepada saksi Nabila Jihan, Nadia, Nadifa, dan Nabila Syifa Ariana Putri dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Saksi Nabila Jihan, Nadifa, Nadia, dan Nabila Syifa Ariana Putri telah siap. Baik, terima kasih. Sebelum saksi memberikan keterangan dan disumpah, silakan bisa menunjukkan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Dipersilakan pada 15 menit menanyakan identitas saksi. Baik, dari saksi satu, dari sederhana saya, nama Nabila Jihan, usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Betul? Apakah saudara memiliki hubungan saudara sekedar atau hubungan pekerjaan dengan pihak? Tidak ini. Selanjutnya saksi 2, Nadifa Syafira, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Betul? Apakah saudara memiliki hubungan semenda atau hubungan pekerjaan? Saya memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat. Baik, kemudian saksi 3, Nadia Ramadanti, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan staf administrasi keuangan. Apakah saudara memiliki hubungan semenda atau memiliki hubungan pekerjaan? Memiliki hubungan sebenarnya. Baik. Kemudian saksi 4, Nabila Syifa Ariana Putri, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira usaha. Apakah saudara memiliki hubungan semenda atau memiliki hubungan pekerjaan? Ya, mulia, saya adalah rekan kerja tergugat dan buat saya yang masuk ke ruang itu. Baik, terima kasih saudara saksi. Baik, selanjutnya di sini saudara akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Baik, kepada rohaniawan untuk bersiap dan kepada saudara saksi bisa untuk berdiri untuk diambil suratnya ya. Kepada saudara saksi untuk mengikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan. Sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan Dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan pada saksi untuk duduk kembali dan kepada rohaniawan silakan duduk kembali. Baik, kepada seluruh saksi, karena saudara sudah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan dan dengan sebenar-benarnya. Bisa dimengerti? Saya mulia. Baik, kepada saksi tergugat pertama, kedua, ketiga, dan saksi tergugat keempat dipersilakan untuk duduk ya. Baik, saudara saksi satu dapat dijelaskan terlebih dahulu apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya mengenal tergugat karena saya biasa membantu beliau untuk mengurus administrasi kendaraan. Hanya itu saja yang boleh. Oke, kemudian saksi 2, saudara saksi dalam kapasitas apa saudara ikut ke rumah penggugat bersama tergugat? Saya sebagai kuasa hukum dari perusahaan tergugat yang mulia. Baik, untuk saksi ketiga, saudara bekerja di perusahaan tergugat. Betul? Dalam posisi apa? Benar yang mulia, saya bekerja di perusahaan ini tergugat sebagai staf administrasi keuangan. Dan untuk saksi keempat, saudara bekerja sebagai apa dan apakah benar saudara telah menjadi rekan kerja tergugat dan memasuk barang pribadi tergugat? Benar yang mulia, saya rekan kerja tergugat dan benar bahwa saya yang memasuk keluar dari tergugat. Baik, pertanyaan kami telah cukup. Kemudian silakan kepada tergugat beserta kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Baik yang mulia, kepada saudara saksi satu, saat saudara sedang mengurus kendaraan untuk tergugat, apa yang membuat saudara mengetahui bahwa terjadi masalah dengan tergugat? Saya akan melalui hutan, lalu tergugat datang bersama beberapa orang dan mobil yang saya urus itu diambil tanpa izin. Oke, untuk saudara saksi 2, apakah saudara telah mengetahui dan benar secara langsung mengenai kedekatan tergugat dalam transaksi dengan tergugat?
Saya tidak mengetahui secara langsung ada transaksi antara penggugat dan tergugat. Saya hanya mengetahui kemudian dari penjelasan tergugat. Baik. Untuk seksi 3, saudara saksi apakah perusahaan tergugat menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum dan kontrak kerja yang berlaku? Perusahaan tergugat menjalankan kegiatan sesuai ketentuan hukum dan kontrak kerja. Hanya saja pada saat itu perusahaan sedang melakukan keuangan. Baik, untuk saksi yang keempat, apakah saudara mengetahui adanya kerjasama dan transaksi bisnis antara perusahaan saudara dan tergugat terkait apa? Ya, saya mengetahui bahwa perusahaan saya memang melakukan kerjasama dengan tergugat, yaitu dalam bentuk pemasakan, perlengkapan, dan tidak promotion. Dari kami sudah. Baik, kemudian silakan kepada penggugat beserta kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi 1, apakah benar saudara tidak mengetahui adanya perjanjian atau kesepakatan antara penggugat dan tergugat tentang kendaraan tersebut? Benar, saya hanya menggunakan registrasi kendaraan saja dan tidak tahu ada hubungan apapun di antara. Oke, baik. Baik, selanjutnya untuk saksi 2, saudara Nadifa, apakah saudara pernah dilibatkan dalam hubungan antara tergugat dan penggugat, misalnya dalam proses pembuatan perjanjian utang atau penyerahan sertifikat kembali pada tergugat? Tidak pernah, ibu saya hanya ingat sekali waktu tergugat melihat sertifikat itu. Setelah itu saya tidak lagi dilibatkan, tidak tahu soal perjanjian yang dibuat, dan saya juga tidak tahu apakah sertifikatnya pernah diserahkan kembali. Saudara Nadia, sebagai saksi 3, apakah saudara mengetahui adanya penyerahan uang secara tunai dan dari penggugat kepada tergugat pada tahun 2019 hingga tahun 2020? Ya, saya mengetahuinya. Penyerahan uang tersebut dilakukan secara langsung antara penggugat dan tergugat tanpa perjanjian tertulis karena didasari rasa saling percaya. Ya, baik. Pertanyaan dari kami cukup ya, mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi atas keterangan yang diberikan saudara. Bisa meninggalkan ruang sidang dan bisa mengambil kembali kartu identitas saudara. Baca panitia ya. Baik, kemudian kepada tergugat dan kuasa hukumnya, apakah ada lagi saksi yang ingin dihadirkan? Baik, dikarenakan hari ini yang penggugat dan tergugat sudah mendatangkan saksinya, dengan demikian sidang pembuktian dinyatakan selesai. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pada sidang selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat yang akan diberi waktu 1 minggu untuk para pihak mempersiapkan kesimpulannya. Apakah para pihak tidak keberatan? Tidak ada, mulia. Baik, Pak Bira, 1 minggu ke depan jatuh pada tahun berapa? Kamis 25 Januari 2023 ya. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan kesimpulan, sidang ditunda selama 7 hari yang akan dilanjutkan pada Kamis 25 Januari 2025. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari persidangan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan. Atas nama Mas Andika Zalaudin dan Nadia Intan Salsabila sebagai penggugat melawan Naftali Valentina Permata Hapsari sebagai tergugat hari ini Kamis 25 Januari 2024 dengan ini dinyatakan dilanjutkan kembali. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 12 Januari 2024 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan kesimpulan? Sudah ya, mulia. Silakan untuk kesimpulan dibawa maju ke depan untuk diserahkan kepada majelis hakim. Baik ya, mulia. Ya. Silakan untuk diserahkan ke pihak tergugat. Baik, kepada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah. Silakan dibawa maju ke depan dan memberikan pilihan kepada majelis hakim dari pihak penggugat. Silakan diberi ke pihak penggugat. Baik, saudara penggugat dan tergugat. Dengan demikian pemeriksaan perkara telah selesai. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim mempersiapkan putusan, maka sidang ditunda selama 7 hari dari sekarang. Panitia, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Kamis 1 Februari 2024 majelis. Baik, kepada panitia agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Kemudian diberitahukan kepada para pihak serta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan. Atas nama Mas Andika Zalaudin dan Nadia Intan Salsabila sebagai penggugat melawan Naftali Valentina Permata Hapsari sebagai tergugat pada hari ini Kamis 1 Februari 2024 dengan ini dinyatakan dilanjutkan kembali. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 25 Januari 2024 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Baik, pada para pihak yang ada di sini dimohon untuk mendengarkan putusan dengan seksama. Putusan nomor 260/PDT-2022/PMCKR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Mas Andika Zalaudin, identitas terlampir dalam berkas dan dianggap telah dibacakan, dan Nadia Intan Salsabila dengan identitas terlampir dalam berkas dan dianggap telah dibacakan sebagai penggugat melawan Naftali Valentina Permata Hapsari sebagai tergugat, identitas terlampir dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. Tentang duduk perkara dianggap telah dibacakan. Tentang penerbitan hukum dalam pokok perkara menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 ayat, barang siapa mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menentukan haknya, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut sehingga perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar
Menimbang bahwa terduga terbukti lalai atau ingkar janji karena belum melaksanakan kewajiban mengembalikan uang untuk pinjaman seperti mana yang diperjanjikan, sehingga penuntut poin kedua beralasan untuk dikabulkan. Menimbang bahwa tuntutan sita jaminan atau konservator berselat ditolak karena tidak terbukti telah melakukan peletakan sita secara sah oleh pengadilan. Menimbang bahwa tergugat harus membayar kerugian material kepada penggugat sebesar 3.250 miliar rupiah, terdiri dari hutang kepada penggugat satu sebesar 2.250 miliar rupiah dan kepada para penggugat sebesar 1 miliar sebagaimana dalam perjanjian. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1250 KUHP Perdata terhadap jumlah kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 6% per tahun sejak gugatan didaftarkan sehingga putusan berkekuatan hukum dan tetap dilaksanakan. Menimbang bahwa permohonan putusan serta-merta ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat pada pasal 180 HIR. Menimbang bahwa bukti tes 1 sampai dengan tes 9 tidak relevan dan dikesampingkan, dan bukti tes 10 tidak cukup membuktikan dalil tergugat, dan bukti tes 11 sampai dengan tes 13 dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 181 HIR tergugat sebagai pihak yang kalah dalam hukum membayar seluruh biaya perkara, mengingat pasal 100.238, 1.243, 1.249, 1.250 KUH Perdata dan pasal 163, 190 dan 181 HIR serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian hutang dengan penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat seluruh jumlah hutang sebesar 3.250 miliar rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun dari jumlah kerugian material tersebut. Terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Cikarang sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan. 5. Menolak gugatan penggugat selain dan sebagainya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini dijatuhkan ditetapkan sebesar Rp555.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami Naila Karimah SHM sebagai hakim ketua, Nadia Fatialan SHM dan Nabila Walina Putri SHM masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk hukum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh hakim ketua, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Nabila Estiana Pratiwi SH sebagai panitia pengganti dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat. Baik, kepada para pihak penggugat tergugat, apabila saudara tidak puas dan atas putusan ini, silakan mengajukan upaya hukum banding melalui kepanitiaan Pengadilan Negeri Cikarang. Baik, maka dari itu persidangan pada Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan